Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa semester 5 PGSD Unisri. Ketemu lagi dengan saya. Kita hari ini akan mempelajari tentang pembelajaran IPA yang terkhusus mengenai hakikat pembelajaran IPA dan juga mengenai teori-teori belajar yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Oke, kita mulai. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mulai dengan membahas hakikat pembelajaran IPA. Apakah itu pembelajaran IPA? Apa itu IPA? Sebelum pembelajaran apa itu IPA? IPA ini berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, ya. Cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Karena cara mencari tahu alam secara sistematis, maka IPA ini bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan, ya, bukan hanya kumpulan pengetahuan saja, pokoknya bisa menguasai kumpulan pengetahuan saja, tidak. Yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, teori-teori, bukan hanya itu. Tetapi ini adalah cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Ini yang harus kita tanamkan pada siswa. Jadi bukan hanya hafalan, tapi bagaimana siswa itu mencari tahu tentang alam. Nah, IPA ini meliputi 4 unsur, teman-teman sekalian. IPA ini meliputi 4 unsur. Yang pertama, sikap. Sikap ini terdiri dari sikap rasa ingin tahu tentang benda, sikap rasa ingin tahu tentang fenomena alam, ingin tahu tentang makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Sehingga IPA ini bersifat open ended, ya. Jadi bagaimana IPA ini membuat seseorang itu memiliki sikap ingin tahu dan kritis sehingga akan mengungkap hal-hal misteri yang ada di alam ini. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah proses. IPA termasuk dalam proses ini, maksudnya IPA ini prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah ini sudah dijelaskan oleh Pak Anggit dan Bu Ratna. Saya yakin Anda sudah mendapatkannya dalam metodologi penelitian, ya, mata kuliah metodologi penelitian, apa itu metode ilmiah. Sehingga IPA itu prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan, eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, penarikan, kesimpulan, dan seterusnya. Yang jelas, metode ilmiah ini secara mudah adalah langkah-langkah, metode itu dari langkah-langkah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Yang ketiga, IPA merupakan produk. Selain sikap, selain proses, IPA merupakan produk. Artinya apa? IPA nanti merupakan produk atau buatan manusia yang berupa fakta. Ya, berupa fakta. Itu disebutkan bahwa api itu panas misalkan. Prinsip, teori, hukum Archimedes, hukum dan sebagainya. Ini sebuah produk yang dibuat oleh manusia. Hukum Boyle, hukum Newton, dan sebagainya. Yang keempat adalah aplikasi. IPA ini merupakan aplikasi, yaitu penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Jadi IPA ini sebuah aplikasi dari metode ilmiah dan konsep-konsep yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini misalkan aplikasi dari pengungkit. Nah, pengungkit atau pesawat sederhana, ya,
misalkan linggis, misalkan gunting, itu adalah sebuah aplikasi dari IPA. Kita lanjutkan. Pada saat ini, teman-teman sekalian, kecenderungan pembelajaran IPA pada masa kini, nah ini, tolong perhatikan, ini banyak sekali, ya teman-teman, banyak sekali dilakukan oleh guru-guru. Nanti Anda jangan termasuk. Kecenderungan pembelajaran IPA pada masa kini, peserta didik hanya mempelajari IPA sebagai produk. Kalau hanya mempelajari IPA sebagai produknya ini kan ada hukum, teori, dan sebagainya, itu kan konsep. Berarti karena hanya mempelajari sebagai produk, kebanyakan membelajarkan IPA itu hanya menghafal rumus-rumus, menghafal teori-teori, ya menghafal hukum-hukum itu saja. Ya hafalan itulah. Nah ini yang terjadi sekarang saat ini seperti itu. Nanti keadaan ini diperparah oleh pembelajaran yang berorientasi pada tes atau ujian. Makanya sekarang ujian mulai dihapuskan, apalagi ujian nasional. Akibatnya apa? Akibatnya IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap, dan IPA sebagai aplikasi tidak tersentuh. Sebagai proses tidak tersentuh, sebagai sikap IPA-nya kurang, dan sebagai aplikasi nanti dipraktekkannya. Bagaimana praktek pengungkit itu enggak dipraktekkan, enggak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya hanya hafalan saja. Ini tolong diperhatikan. Nanti Anda jangan seperti ini. Lalu bagaimana seharusnya? Dalam belajar IPA, peserta didik ini diarahkan untuk membandingkan hasil prediksi peserta didik dengan teori melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Nah ini, begini teman-teman, si peserta didik itu sudah memiliki pemikirannya, sehingga dia akan memprediksi suatu hal, mengangan-angan prediksi ini. Nah prediksi ini nanti dibandingkan dengan teori yang ada. Teori ini tidak cukup saja dengan teori, langsung dilanjutkan dengan eksperimen menggunakan metode ilmiah, sehingga nanti akan didapat benar-benar dapat pengetahuan yang mengena, ya, bermakna begitu. Jadi bukan hanya dikatakan bahwa manusia atau makhluk hidup bernafas membutuhkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air begitu. Tapi dipraktekkan dengan eksperimen, dengan metode yang ilmiah, ya. Dicoba nanti bagaimana dengan misalkan ya kalau mengeluarkan karbon dioksida, bagaimana dicoba dengan air rendaman apa itu kapur atau gamping gitu dan sebagainya. Itu. Misalkan pembakaran memerlukan oksigen, bagaimana dibuktikan dengan lilin yang ditutup dan seterusnya. Jadi perlu eksperimen. Tapi sebelum eksperimen ini, prediksi siswa harus diberikan. Prediksi siswa ini apa? Yang dipikirkan apa? Ya. Misalkan lilin sebelum ditutup mati apa tidak? Gitu. Misalkan bejana yang berisi air dan ikan sebelum diberi deterjen dan setelah diberi deterjen, bagaimana prediksinya? Nanti dibuktikan dengan teori dan eksperimen. Gitu. Pendidikan IPA ini di sekolah, ya, pendidikan IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada metode ilmiah lagi. Ya. Dengan IPA itu dia akan mempelajari dirinya sendiri, akan mempelajari alam sekitarnya, dan nanti diaplikasikan. Ya, penerapannya ini aplikasi, gitu. Terus pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan berbuat. Hal ini akan membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ya, karena siswa itu
harus kita rangsang, harus termasuk Anda sebenarnya, harus kita upayakan Anda itu mencari tahu sendiri. Setelah mencari tahu itu berbuat atas ilmu tadi gitu. Karena ada ilmu, terus nanti baru amal gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Anda pun bagaimana caranya dosen-dosen itu menggiring Anda untuk mencari tahu. Nah, bagaimana kita nanti Anda nanti sebagai guru SD itu jangan hanya diberi hafalan, tapi bagaimana agar siswa itu mencari tahu sendiri. Setelah mencari tahu, berbuat atau mempraktekkannya itu. Kita lanjutkan. Apa itu metode ilmiah? Yang tadi sudah disinggung di sini. Metode ilmiah ini terdiri dari mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis. Ini saya kira di mata kuliah Metopen juga disinggung ini. Mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis, memprediksi konsekuensi dari hipotesis tersebut, melakukan eksperimen untuk menguji prediksi itu hipotesis. Ya. Hipotesis itu dugaan. Ya. Setelah ada masalahnya, terus disusun hipotesisnya, dugaannya. Terus dugaan tadi diprediksi konsekuensinya. Terus setelah itu diuji coba, dieksperimen. Nanti setelah itu ketemu, setelah diuji coba, oh ternyata seperti ini. Nomor 5, diformulasikan kesimpulannya. Nah, kalau sudah formulasikan kesimpulannya, nanti dirumuskan hukum umum yang sederhana yang diorganisasikan dari hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Dapat kesimpulannya, hukum umumnya. Gitu. Kita lanjutkan. Kegiatan ilmiah. Setelah dari metode ilmiah, ada kegiatan ilmiah dalam IPA. Ada 3 kemampuan dalam IPA. 1, kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati. Ini perlu. 2, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati. Kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen. 3, dikembangkannya sikap ilmiah. Kegiatan pembelajaran IPA mencakup pengembangan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, mencari jawaban, memahami jawaban, menyempurnakan jawaban tentang apa, mengapa, dan bagaimana, tentang gejala alam maupun karakteristik alam sekitar melalui cara-cara sistematis yang diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Gitu. Jadi kemampuan IPA siswa itu harusnya ada kemampuan untuk mengetahui yang depan yang mati. Ya nanti Anda kalau mengajar itu benar harus praktek dan siswa harus mengamati. Ya, tidak hanya menghafal, saya ulangi, harus mengamati. Seperti Anda sebenarnya kalau ingin lebih paham, Anda harus mengamati. Mengamati apa? Mengamati pembelajaran, karena ini pembelajaran IPA ya. Anda harus datang ke SD, mengamati pembelajaran IPA di SD itu bagaimana. Nanti akan dapat ilmunya yang sesungguhnya di situ. Dan nanti kita bandingkan dengan teori. Tapi sekarang karena masih dalam COVID ya, sedang COVID, ya kita tidak bisa. Terus kita harus memprediksi apa yang belum diamati dan kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen. Nah, setelah itu baru kita ada sikap yang harus kita kembangkan, yang harus kita punya. Lanjut. Pembelajaran IPA ini menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami alam sekitar melalui proses mencari tahu dan berbuat. Ini tadi yang sudah saya singgung di depan ya, saya ulangi lagi. Mencari tahu dan berbuat ini, keterampilan dalam mencari tahu dan berbuat tersebut dinamakan dengan inquiry skill. Ya. Nah, inquiry skill ini apa sih? Selain mencari tahu dan berbuat ini mencari tahu dan berbuat ini suatu bangunan. Bangunan mencari tahu dan berbuat ini disusun oleh komponen-komponen seperti hanya rumah disusun oleh jendela, disusun oleh pintu, oleh dinding, oleh atap dan sebagainya. Nah, inquiry skill ini juga disusun oleh beberapa komponen, yaitu mengamati, mengukur, menggolongkan, mengajukan pertanyaan dan seterusnya, ya. Menggunakan rata sederhana serta mengkomunikasikan dalam berbagai cara. Iso
secara gambar, secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Nah, dari inquiry skill ini yang dikuasai oleh siswa ini nanti, ya, yang dikuasai oleh siswa ini nanti akan menuju ke sini. Apa ini? Ini adalah sikap dan nilai yang bisa dikuasai oleh si siswa. Gitu. Apa saja sikap yang bisa dikuasai oleh siswa? Dari semua ini ada banyak sikap yang dikuasai oleh siswa. Ada antara lain ingin tahu, jujur, terbuka, tidak percaya tahayul, dan sebagainya. Nah, ini semuanya kalau di tempat kita namanya karakter. Jadi karakter itu teman-teman bisa dikembangkan melalui IPA. Melalui IPA dalam tanda kutip melalui inquiry skill ini. Ya, ini bisa berkembang menjadi karakter. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita bahas tentang pembelajaran IPA, kita akan membahas tentang teori belajarnya. Dulu sudah diajarkan oleh Pak Anggit, ya, tentang pembelajaran. Ada teori-teori belajar. Secara umum dibagi menjadi empat model, dibagi menjadi empat aliran. Ini aliran yang pertama, aliran yang kedua, aliran yang ketiga katakanlah, dan ini aliran yang keempat. Nah, aliran yang pertama yaitu aliran tingkah laku. Ini tokohnya Thorndike, Watson, dan sebagainya. Aliran humanistik, alirannya si Bloom dan Caldwell, ya, alirannya Kolb, dan sebagainya. Aliran cybernetik oleh Landa, dan yang keempat aliran kognitif. Yang kita bahas nanti adalah kita akan mencoba membahas alirannya si kognitif ini. Nah, kita akan membahas tentang kognitifnya yang menurut Piaget. Belajar menurut Piaget ini ada dua, yaitu mengorganisasikan dan mengadaptasikan. Organisasi ini apa? Proses menghubungkan struktur kognitif yang ada. Jadi di dalam otak manusia itu, ya, antara struktur kognitif satu dengan yang lain itu perlu dihubung-hubungkan untuk mencari pengetahuan, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, misalkan ini ada pengetahuan yang pertama. Misalkan pengetahuan yang pertama itu sebentar. Pengetahuan yang pertama itu berisi tentang pengetahuan tentang satu buah makhluk, katakanlah hewan atau tumbuhan padi. Tumbuhan padi itu memerlukan unsur hara dan memerlukan oksigen untuk hidup. Terus pengetahuan yang kedua ini pengetahuan tentang burung pipit. Atau pengetahuan yang kedua tentang tikus. Tikus itu binatang pengerat yang memakan padi. Terus pengetahuan yang ketiga ini tentang ular. Nah, pengetahuan ini nanti dihubungkan. Kalau dihubungkan nanti ada satu pengetahuan baru namanya ini proses makan dan dimakan. Kalau nanti padi ini dimakan oleh dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Nah, ini nanti kalau ular mati akan terserap ke tanah nanti akan mengandung unsur hara terserap lagi ke padi. Ini namanya rantai makanan jadinya. Gitu. Nah, ini struktur kognitif ini dari kognitif satu ke kognitif lain nanti akan membangun sebuah kognitif yang baru. Terus dihubung-hubungkan terus. Kalau dalam matematika kalau Anda belum bisa penjumlahan, nanti tidak bisa perkalian. Kalau tidak bisa perkalian, Anda belum bisa
pangkat dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bertangga, terhubung terus. Terus adaptasi ini proses asimilasi dan akomodasi. Jadi pengetahuan dari luar itu masuk ke dalam otaknya manusia, pemikirannya manusia itu tidak langsung masuk blend, tapi ada asimilasi dan akomodasi. Tidak semuanya masuk karena semua orang itu memiliki daya asimilasi dan akomodasi sendiri. Sama-sama yang menjelaskan, tapi yang masuk ke otak itu beda. Apalagi kalau seorang itu membuat benteng. Misalkan kalau Anda diberitahu, dikandani, disengeni oleh kakak Anda atau ibu Anda, itu kadang-kadang membuat benteng di pemikiran Anda. Benteng di pemikiran Anda ini akan membuat proses asimilasi dan akomodasi hal-hal yang penting masuk ke otak Anda itu akan berkurang. Nah ini dalam teori dalam apa ya, ilmu psikologi, kalau Anda ingin memberitahu orang lain, ya kita sebisa mungkin jangan sampai orang lain itu sudah membangun benteng dulu di pikirannya. Jangan sampai, kalau dia membangun benteng dulu di pikirannya, kita tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa memberitahu orang tersebut. Jadi kita harus berusaha menyingkirkan benteng itu. Bagaimana menyingkirkan benteng itu? Ada banyak cara, itu bisa dipelajari. Kita lanjutkan. Konsep kunci dari teori Piaget ini ada skema, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan atau equilibrium. Skema ini kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Dia punya konsep-konsep sendiri, ya. Dia punya konsep-konsep sendiri dan itu terbangun sendiri dalam pikirannya. Kadang-kadang belum diberitahu dia sudah punya konsep sendiri. Misalkan ketika Anda punya adik Anda belum tahu bahwa kucing itu makannya yang atau enggak kucing, ayam itu makannya biji-bijian, tapi nggak tahu, dikira ayam itu bisa makan seperti dia sendiri, apa saja mau. Misalkan diberi susu dengan dot, nggak bisa ya. Diberi susu dengan dot atau diberi durian itu ya nggak bisa gitu. Dia punya skema sendiri, konsep-konsep sendiri. Nah, konsep-konsep ini nanti akan timbul sendiri tanpa bantuan dari luar. Konsep itu kebanyakan akan salah. Nah, terus nanti ada asimilasi. Proses kognitif berupa penyerapan pengalaman baru, di mana seseorang memadukan stimulus atau persepsi, nah ini, ke dalam skemata atau perilaku yang telah ada, gitu. Jadi nanti ada penyerapan pengalaman baru. Oh ternyata, tadi saya contohkan tadi, oh ternyata kalau ayam itu diberi susu di dalam dot nggak mau, dia maunya adalah biji-bijian atau nasi. Nah, dia akan terbangun lagi ya asimilasi ini. Ini melalui pengalaman. Ada juga asimilasi ini melalui pemberitahuan. Nah, lanjut akomodasi. Proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai pengalaman baru. Proses ini menghasilkan skemata baru dan mengubah skemata yang lama. Kalau menambahkan, sekarang merubah. Misalkan Anda beranggapan tentang seseorang itu jelek, misalnya jelek, sehingga Anda sudah membangun skemata bahwa dia jelek. Begitu Anda mendapatkan pengalaman baru, diberitahu orang lain, dan Anda melihat sendiri, oh ternyata dia baik, ternyata perilaku jeleknya itu karena alasan ini, sehingga ini bisa mengubah skemata Anda. Selanjutnya, keseimbangan atau equilibrium, di mana menstabilkan antara asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif, sehingga nanti keseimbangan ini akan ada di dalam otaknya, gitu. Tidak terjadi cross. Kita lanjutkan. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, ya, itu ada beberapa, ada 4. Namun yang terjadi di SD itu ada 2. Yang pertama adalah sensori motor. Ini 0 sampai 2 tahun. Yang kedua pra-operasional. Yang ketiga operasional konkret. Yang keempat operasional formal. Nah, nanti anak SD kelas rendah, kelas 1, kelas 2 itu ada di sini biasanya. Pra-operasional. Dia egosentris. Meningkatnya aktivitas simbolik, mulai representasi, dan sebagainya. Dan nanti kelas 3, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 dia akan ke operasional konkret ini. Kita lanjutkan.
Tahap sensori motor. Ini pada bayi, kita lanjutkan aja. Tahap pra-operasional. Tahap pra-operasional ini biasanya anak-anak masih di PAUD, TK, atau di kelas 1 dan kelas 2. Kadang-kadang ada yang di kelas 2 masih pra-operasional, ya. Memberikan kesempatan anak untuk bermain drama dan membuat mereka percaya dengan dirinya sendiri sehingga dapat memberikan makna kata-kata dan tindakan mereka. Ya, ini mereka masih dalam masa bermain, sehingga kita mengajarnya pun tidak boleh tergesa-gesa, ya. Dan ini belum ada karena pra-operasional itu untuk mengoperasionalkan otaknya itu belum waktunya. Ini baru tahap penyempurnaan fisiknya otak gitu. Jadi belum dioperasionalkan. Jangan dioperasionalkan, baru pra-operasional. Kita menyiapkan hal-hal, jadi kekuatan fisiknya, ketangkasannya, kemampuan berpikirnya, menyiapkan dulu untuk nanti dioperasionalkan. Merencanakan sebuah aktivitas yang membuat anak terlibat dan bekerja sama serta berbagi dengan orang lain. Ya seperti itu, hanya seperti itu. Dan memberi instruksi dengan kata-kata sederhana saja dan singkat, serta sebisa mungkin dapat diilustrasikan dengan gambar-gambar agar mudah dipahami. Ini pra-operasional. Ini pra-operasional ini masih biasanya TK, kelas 1 pun kadang-kadang ya masih ada pra-operasional. Terus ada operasional konkret. Sadar terhadap tingkat perbedaan berpikir, memberikan kesempatan mahasiswa untuk menerima informasi di kelas dan menghadirkan kembali dengan cara yang mudah dan mereka kenali. Ini sudah saya jelaskan dulu perkembangan peserta didik ya. Jadi karena operasional konkret, untuk mengoperasional otaknya itu perlu benda-benda yang konkret. Untuk mengoperasionalkan pikirannya itu perlu benda-benda yang konkret. Misalkan kalau kita mengatakan tentang pesawat terbang, ya kita coba kita hadirkan pesawat terbangnya. Oke, kita misalkan dalam konsep matematika penjumlahan, ya kita hadirkan langsung bendanya, penjumlahan itu. Karena kita perlu operasional konkret, perlu benda konkretnya. Lanjut. Operasional formal ini tidak perlu bendanya pun bisa. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan menyelesaikan masalah. Membantu siswa dari berpikir konkret ke berpikir abstrak. Nah, nanti dalam operasional formal ini semuanya ya ada tahapannya dan ada pergantiannya. Nah, pergantiannya itu guru harus peka juga. Jadi apakah dia sudah bisa masuk ke tahap operasional formal? Operasional formal itu dia bisa ngangen-ngangen, tidak perlu hadir wujudnya benda nyatanya. Misalkan penjumlahan nggak perlu hadir penjumlahan, jaringnya nggak perlu dihitung, bitingnya nggak biting itu biting lidinya nggak perlu dihitung gitu. Jadi dia bisa mengangen-angen, bisa membayangkan saja. Itu operasional formal. Dan untuk pembelajaran IPA, kalau sudah tahap operasional formal, ya kita bisa angen-angen. Makanya ya pelajaran IPA yang tentang bumi dan antariksa itu ada di kelas 6, tidak di kelas 1. Ya, yang belajar tentang pelan-pelan yang lain. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah teori Brunner. Teori Brunner ini ya, ini manusia ini disebutnya sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Nah, mode teori Brunner ini, menurut teori Brunner ini, orang itu pertama dalam tahap inaktif, ya. Tahap inaktif ini, siswa mempelajari sesuatu itu harus dengan benda konkretnya, benda nyata, ya, benda konkretnya atau benda nyatanya. Terus setelah nanti inaktif ada ikonik. Ikonik itu setelah benda nyatanya bisa diganti dengan gambar, bisa diganti dengan gambar, dengan diagram dan seterusnya yang mengganti sesuatu yang konkret, situasi konkret,
kegiatan konkret gitu, hanya berupa video gitu. Terus yang ketiga nanti kalau sudah itu bisa diganti dengan simbol atau fase simbolik gitu. Jadi pertama tadi kalau misalkan kita ngomong tentang IPA ya, IPA itu misalkan kita tentang gaya gravitasi gitu. Ya pertama kita jatuhkan, benda yang kita jatuhkan, bukan anak-anaknya kita jatuhkan. Misalkan suatu benda, kunci kita jatuhkan. Nah itu gaya gravitasinya terlihat gitu, ada gaya gravitasi. Kenapa tidak melayang tapi jatuh gitu. Terus nanti itu inaktif. Terus elektroniknya menggunakan video, menggunakan gambar. Terus yang ketiga simbolik. Gaya gravitasi itu, gaya itu simbolnya F gitu, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saja. Terus teorinya Vygotsky. Ini teori konstruktivisme sosial. Vygotsky ini setuju dengan teori Piaget sebenarnya, ya pada dasarnya, bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Akan tetapi Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitasnya sendirian. Ini nggak setuju. Karena apa? Karena menurut Vygotsky, suatu pengetahuan tidak hanya didapat oleh anak itu sendiri, melainkan mendapat bantuan dari lingkungannya juga. Jadi Vygotsky ini memperhitungkan lingkungannya, tidak hanya anak atau orang itu sendiri. Nah, pendapat Vygotsky ini didasarkan pada 3 ide utama. Yang pertama, intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengkaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Nah, teman-teman sekalian, dari sini terlihat bahwa teorinya Vygotsky itu ada istilah the power of puppet-nya. Ketika menghadapi ide-ide baru dan sulit, maka akan timbul pengetahuan-pengetahuan baru, ide-ide baru untuk mengaitkan banyak hal, mencari jalan keluarnya. Inilah teorinya Vygotsky. Terus yang kedua, interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Ya. Ini sangat terbukti sekali sekarang. Semakin Anda banyak bergaul dengan orang lain, ngomong dengan orang lain, nanti akan memperkaya. Misalkan ya, ini contoh aja, Anda targetkan untuk seminggu ini Anda harus berkenalan dengan 3 orang baru. Untuk 1 bulan ini Anda targetkan berkenalan dengan 15 orang baru gitu. Dan Anda harus mau memaksa diri untuk ngobrol dengan orang baru tersebut minimal 15 menit. Anda praktekkan selama 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan Anda akan mendapatkan, selain Anda mendapatkan teman baru, saya yakin Anda akan mendapatkan pengetahuan yang baru, dan pengetahuan baru ini menjadi modal Anda untuk lebih bagus daripada orang lain. Kita lanjutkan. Utamanya guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu atau mediator pembelajaran siswa, sehingga guru itu, teman-teman sekalian, harus benar-benar mampu secara pengetahuan dan mampu secara sikapnya, keterampilannya untuk menjadi mediator. Ya, kalau Anda tidak mampu, tidak paham, ya nanti tidak bisa membantu siswa dalam mencapai pengetahuan-pengetahuan baru. Karena si Vygotsky ini memiliki teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD ini secara mudahnya saya gambarkan seperti ini. Ini level independence performance, jadi pengetahuan yang dimiliki siswa jika dia belajar sendiri. Nah, segini rata-rata siswa. Tapi kalau dia dibantu oleh guru atau oleh orang dewasa, nanti level pengetahuannya akan meningkat. Nah, guru ini fungsinya adalah membantu siswa untuk menaikkan level pengetahuannya ini. Secara mudahnya seperti itu.
ZPD ini merupakan istilah dari Vygotsky untuk tugas-tugas yang terlalu sulit dikuasai sendiri oleh anak-anak. Tetapi dengan bantuan orang dewasa ini bisa dikuasai. Nah, batas tertinggi level tanggung jawab tambahan anak yang dapat diterima dengan bantuan terstruktur dan terampil. Ini ZPD. Jadi ada batas tertinggi kalau sudah dibantu. Lanjut, kalau nggak dibantu ya dia hanya segitu aja. Di zone proximal of development ini, guru tinggal di zona ini, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menjadi target pada setiap tingkatan yang dipersalurkan oleh aktivitas itu. Sehingga ini ya teman-teman, ini ZPD-nya, zone proximal of development ini di sini guru di sini, ya, guru di sini harus bisa menaikkannya. Itu teman-teman. Itu ya teman-teman, dari saya. Terima kasih sudah mau belajar, dan kita akhiri pertemuan kali ini. Nanti kalau ada permasalahan atau kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.